Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Minus bakal calon presiden Ganjar Pranowo, dua bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saling adu gagasan tentang pembangunan desa ke depan. Masing-masing bakal capres berupaya merebut hati kepala desa, salah satunya dengan berkomitmen meningkatkan dana desa. Dalam konteks gaya komunikasi, baik Anies maupun Prabowo masih menampilkan karakter yang tidak jauh berbeda saat beradu gagasan di acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Makassar, Sulawesi Selatan pertengahan Juli lalu. Untuk mengulas hal ini sudah hadir bersama kami ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan juga pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Selamat malam Bang Ray, Mas Kirdi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Oke, baik. Bang Ray, kita mulai dulu dari absennya Ganjar ya di acara Abdesi kali ini. Alasannya katanya karena jam kerja tidak bisa meninggalkan tugas. Menurut Anda untuk kesempatan bisa berbicara di depan para kepala desa seluruh Indonesia, alasan Ganjar ini lazim atau tidak? Sebetulnya menurut saya justru kerugiannya itu ada pada Ganjar karena itu sebetulnya ini kesempatan yang bagus bagi dirinya untuk memperkenalkan gagasannya secara umum kepada katakanlah dalam ini pemerintahan desa yang diwakili oleh kepala-kepala desa seluruh Indonesia gitu ya. Nah kan sebelumnya meskipun kita tahu sebelumnya itu udah beberapa kali juga ya Ganjar Pranowo bertemu dengan perwakilan kepala desa. Yang tidak keseluruhan sebetulnya. Misalnya pernah terjadi di Jawa Barat. Kemarin saya dengar misalnya terjadi di Bogor gitu ya. Pada hari yang tidak kerja memang gitu. Nah tapi untuk keseluruhan perwakilan kepala desa se-Indonesia itu terjadi di Jambi. Gitu. Kalau alasannya kerja ya sebetulnya masih bisa diatasi ya. Atau masih bisa dijawab oleh Ganjar dengan menyebut karena itu undangan sebagai narasumber ya kan yang bersangkutan sebetulnya memiliki kesempatan untuk dapat meminta izin untuk sementara keluar dari tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat gitu. Karena itu ya sama seperti di mana-mana misalnya Ganjar menghadiri peresmian apa ya seminar apa ya yang baik itu berhubungan dengan Indonesia maupun berhubungan dengan Jawa Tengah gitu. Jadi kalau diundang sebagai narasumber, saya kira masih memungkinkan yang bersangkutan itu mendapatkan izin gitu. Oleh karena itu ketidakhadiran Ganjar di dalam pertemuan kepala desa se-Indonesia ini, saya kira adalah kerugian sendiri bagi Ganjar Pranowo gitu. Oke, Anda menilai ini sebagai kerugian padahal dua baca pres yang lain hari ini bisa dengan leluasa ya menyampaikan gagasan mereka. Ketika mereka menyampaikan gagasan, Prabowo dan Anies, menurut Anda mana baca pres yang punya komitmen untuk membangun desa dari narasi yang mereka sampaikan? Seperti biasa ya, ini persis seperti yang terjadi di APEKSI kemarin ya. Secara umum Pak Prabowo berbicara tentang hal-hal yang bersifat makro ya. Misalnya tentang tantangan nasional, tantangan global, dan sebagainya itu relatif kurang menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan teknis pengelolaan desa, hubungan desa misalnya dengan kepala daerah di tingkat kabupaten, peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan pengawasan desa, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan itu. Biasanya dan seperti sudah kita kenal, Pak Prabowo itu agak jarang berbicara hal-hal yang lebih mikro ya, yang lebih teknis. Beliau umumnya itu berbicara tentang hal-hal yang makro, yang umum gitu ya, yang mengaitkan misalnya tantangan-tantangan global, khususnya nanti terkait dengan masyarakat di pedesaan itu. Kedua-duanya tentu saja memandang desa amat sangat penting ya. Desa menjadi garda terdepan dari pembangunan nasional sehingga keduanya juga menjamin bahwa kalau mereka terpilih sebagai sebagai presiden ya di masa yang akan datang ada perhatian lebih khusus kepada desa itu yang dijabarkan lebih teknis oleh Anies Baswedan misalnya dengan meningkatkan biaya dana desa gitu ya. Tadi seperti kita dengar misalnya menyambungkan keseluruhan perangkat-perangkat desa dalam kesatuan untuk membangun semacam penguatan ekonomi di masyarakat desa dan sebagainya gitu. Jadi ini juga agak persis ketika Anies Baswedan berbicara di APEKSI di mana Anies Baswedan ya lebih berbicara teknis ya misalnya hubungan kota dengan pemerintah pusat, pembagian
sumber daya ya, khususnya penghasilan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kota dan seterusnya gitu. Jadi Baik. kita lihat dua di sini. Satu lebih berbicara tentang makro dan lebih umum, satu lebih mulai masuk kepada hal-hal yang lebih teknis, tentu dibarengi dengan tantangan-tantangan di masa depannya gitu. Oke, saya pindah dulu ke Mas Kirdi ya. Mas Kirdi, kalau yang satu lebih berbicara dalam tataran makro, yang satu lebih bicara dalam tataran teknis, dari substansi kemudian juga gaya komunikasi keduanya antara Prabowo dengan Anies, Anda melihat apakah menunjukkan rivalitas di antara keduanya? Kita bisa lihat bahwa rivalitas itu pasti terjadi ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang sanggup untuk menampilkan rivalitas tersebut dalam konteks tidak secara hadapan secara langsung. Saya sepakat dengan Bang Rey tadi bahwa kalau kita bicara Pak Prabowo, cara komunikasi Pak Prabowo ini adalah lugas dan secara garis besar yang gambaran besar. Ya makro. Sementara kalau kita bicara tentang Pak Anies, yang ditampilkan oleh Pak Anies ini adalah skala hal-hal yang sifatnya mikro, ya, dan juga dibuat secara struktur narasi yang bagus sehingga sangat terkesan sangat memahami apa yang sedang dibicarakan terhadap desa tersebut, ya. Kalau kita bicara apeksi. Nah, kalau kita bicara apeksi, saya tadi juga setuju bahwa kemudian kalau kita bandingkan apeksi tadi yang sebelumnya dan sekarang, kita bisa lihat cara pendekatan Pak Anies itu adalah dengan mengambil hati, membahas yang benar-benar terstruktur di kalau kota ya kota. Dengan membandingkan waktu itu kota dengan desa, dan saya ingat sekali Pak Anies waktu itu bicara bahwa desa selama ini fokus hanya pada desa, kota itu jarang mendapatkan fokus seperti itu misalnya. Nah, sehingga kemudian diangkat tuh kalau kita bicara anggota apeksi waktu itu. Nah, begitu desa, fokusnya di desanya seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari cara mengambil hati, Pak Anies Baswedan itu cenderung terlihat narasinya lebih bagus, lebih lembut, lebih nggak kelihatan kalau bahwa itu orang dibuai seperti itu. Sementara kalau Pak Prabowo, sesuai dengan sifatnya beliau, kita bicara tentara, lugas gitu ya, bicara tentang pertahanan keamanan negara dan bagaimana efeknya kalau misalnya dalam sesuatu yang lebih besar, ya, hubungannya dengan geopolitik, geoekonomi seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan gaya bahasa tidak tersurat dari Pak Anies Baswedan itu lebih pasif agresif, yaitu ya wajar karena dari posisinya oposan ya. Jadi seolah-olah kayak tidak menyerang padahal menyerang. Kalau kita perhatikan misalnya contoh pemerintah harusnya ada kata-kata seperti itu gitu ya. Terus banyak program pemerintah yang tidak sesuai, tapi bisa dimengerti karena itu jualannya. Jualannya adalah ceritanya kalau saya terpilih, saya akan lebih baik nanti daripada pemerintah yang sekarang. Jualannya seperti itu. Sementara Pak Prabowo karena berada di dalam kabinet, berada dalam pemerintah, wajar kalau Pak Prabowo kemudian memuji dari Pak Jokowi misalnya atau program-program Pak Jokowi. Itu sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang salah. Baik, Mas Kirdi, pas sekali ini karena di segmen berikutnya saya ingin bahas kan untuk kesekian kalinya kita dengar lagi-lagi Prabowo Subianto memuji Presiden Jokowi kali ini dalam forum Abdesi. Sebenarnya nyambung atau tidak pujian tersebut dengan komitmen untuk membangun desa yang lebih baik lagi? Kita akan ulas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Baik, kami lanjutkan kembali masih bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan juga pengamat atau pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Saya kembali lagi ke Bang Ray. Bang Ray, sebetulnya pujian Prabowo kepada Presiden Jokowi dalam momen Abdesi kali ini relevan tidak sih dengan komitmen untuk membangun desa ke depan yang lebih baik lagi? Kalau disebut salah satu mungkin ya bentuk dari kelemahan komunikasi Pak Prabowo itu adalah karena selalu menggambarkan pidato beliau sebagai fotokopiannya Pak Jokowi gitu. Pada komunitas tertentu itu mungkin baik ya, tetapi pada komunitas yang lain boleh jadi itu justru nggak kena gitu. Nah itu sangat tergantung kepada pangsa pasarnya ya, objeknya ini siapa gitu. Kalau memang masyarakatnya itu adalah masyarakat yang secara umum ya pendukung Pak Jokowi, komunikasi yang menyebut dirinya seperti
fotokopiannya Pak Jokowi itu mungkin tepat gitu. Tapi untuk komunitas masyarakat yang di tengah, yang menginginkan adanya semacam pikiran-pikiran katakanlah yang baru, ya karena tantangannya pasti berbeda gitu. Mungkin komunikasi yang seperti ini dirasa akan kurang tepat gitu. Karena bagaimanapun kehadiran orang di dalam satu tempat yang katakanlah dalam posisi di mana orang-orang ini netral gitu ya, berada dalam posisi di tengah itu, mereka membutuhkan satu jawaban yang bukan hanya sekedar copy paste terhadap apa yang terjadi sebelumnya, tetapi itu juga harus menggambarkan tentang apa yang akan dilakukan terhadap tantangan-tantangan yang akan terjadi di masa depan itu. Khususnya setelah ada revisi undang-undang kepala desa gitu ya, di mana jabatan kepala desa ini lumayan panjang ya, lumayan besar sekali gitu. Misalnya hubungan antara masyarakat desa dengan penduduknya, sejauh apa istilahnya itu ya, mengawasi kinerja kepala desa dengan durasi jabatan yang begitu lama begitu ya, yang itu kemudian salah satunya ditanggap oleh Anies yang menyebutkan bahwa misalnya kemungkinan akan terjadi upaya yang bersifat ya penegakan hukum yang boleh jadi penegakan hukum berdasarkan objektif, tapi pada saat yang samaan bisa jadi semata-mata karena upaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap kepala-kepala desa gitu. Nah, oleh karena itulah di sini masuk Anies lebih teknis, akan dicari solusi bagaimana bisa menjelaskan ya, membuat formula sebuah penegakan hukum yang memang didasarkan pada penegakan hukum yang objektif gitu ya, atau penegakan hukum yang didasarkan karena semata-mata ya terjadi proses kriminalisasi, entah itu karena misalnya ya kecemburuan politik di tingkat desa atau persaingan politik di tingkat desa, atau ya antara hubungan yang tidak cukup baik antara kepala desa dengan bupati macam-macam dan seterusnya gitu. Saya kira itu salah satu ya kalau disebut kelemahan ya mungkin kelemahan Pak Prabowo, karena seperti mengeneralisir seluruh audiens ya, seolah-olah audiensnya itu orang-orang yang selalu berada dalam posisi ingin beliau itu memperlihatkan sebagai fotokopiannya Pak Jokowi gitu. Nah, sementara Anies kan sebaliknya ya, Pak Jokowi itu belum tentu selalu efektif, Bang Rey. Apakah narasi yang sama-sama disampaikan oleh Prabowo dan Anies soal mereka punya komitmen untuk bisa terus meningkatkan dana desa, apakah ini adalah strategi yang memang paling mudah untuk menarik simpati para kepala desa ini? Ya, tentu saja akan terjadi seperti itu, meskipun saya kira perlu dijelaskan lebih lanjut oleh keduanya. Misalnya bilangannya seperti apa, cara ngitungnya seperti apa, cara pengalokasiannya seperti apa. Kalau itu sudah hampir bisa diduga semuanya akan berbicara itu. Saya kira bukan hanya Prabowo, bukan hanya Anies, tapi juga mungkin Ganjar, atau bahkan kalau ada calon presiden yang lain pun akan juga mengemukakan hal yang sama gitu. Nah, di satu segi itu ya tentu saja upaya mereka untuk meraih simpati kepala desa, tapi pada saat yang bersamaan ya itu harus dikalkulasi dengan APBN kita, pengalokasiannya, pengawasannya, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Sehingga kemudian tidak terlihat semata-mata hanya karena ingin jualan gitu loh. Jualan supaya meraih simpati ya kepala desa ini dengan menaikkan dana desa macam-macam itu gitu. Padahal mekanisme kontrolnya, mekanisme alokasinya, mekanisme itu distribusinya tidak dibuat lebih baik dari yang sebelumnya misalnya nih. Oke, baik. Sekarang saya ingin memperlihatkan potongan orasi atau pidato dari keduanya, dari Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan, untuk dianalisa secara gesturnya oleh Mas Kirdi. Apa yang bisa ditangkap dari gestur para baca pres ini? Indonesia bangkit kalau Indonesia rukun, kalau Indonesia bersatu. Siapapun jadi pemimpin, mari kita amankan dan kita dukung bersama. Apapun jabatannya, mari kita kerja keras untuk rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kalau saya teriak Indonesia, kalian jawab Jaya. Jelas? Indonesia! 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 Terima kasih. Selesai. Selamat berjuang, selamat menyelesaikan Rakernas, dan salam saya kepada dua
baca pres yang akan datang bicara di sini. Saya catat semua yang menjadi aspirasi, ketika dikumpulkan bisa jadi seperti kipas, Bapak Ibu sekalian. Iya, karena banyak betul ini. Ini kalau disusun, saya hitung ada 18 orang yang tanya, dan rata-rata 3 poin. Jadi kalau dihitung total ini ada 54 poin yang disampaikan oleh para perwakilan APDSI. Tepuk tangan untuk mereka yang ikut menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Oke, Mas Kirdi, apa yang bisa Anda baca dari 2 gestur dan 2 gaya komunikasi yang ditampilkan oleh Prabowo dan Anies? Oke, kalau kita lihat sebetulnya ini ya sangat jelas lugas terlihat bahwa kalau kita bicara cara Pak Prabowo untuk kemudian tanda petik menghangatkan situasi, kemudian memancing emosi yang kemudian dia bisa memasukkan ide-ide atau kemudian jualannya Pak Prabowo adalah dengan menaikkan semangat mereka dengan gaya bahasa tubuh yang seperti sebelum-sebelumnya kalau kita perhatikan bahkan dari debat Capres 2014, 2019 gitu ya, dengan bahasa tubuh yang menghentak. Intonasi yang menghentak, dan perbedaannya adalah ada perbaikan-perbaikan dilakukan oleh Pak Prabowo yang saya yakin juga karena dukungan dari tim di belakang beliau itu adalah kalau kita perhatikan bahwa Pak Prabowo akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir itu lebih cenderung menjangkar atau menempel pada yang kita sebut sebagai mimbar. Gitu. Kenapa? Kalau kita perhatikan, kalau Pak Prabowo itu tidak nempel di situ, maka bisa kayak bola liar yang kemudian malah jadi sasaran untuk lucu-lucuan gitu ya, yang buat saya tidak pantas sebetulnya ketika debat Pilpres tahun 2019 kemarin ketika Pak Prabowo bergoyang seperti itu. Tapi itu kan cara dia ekspresif. Jadi kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo itu ekspresif, spontan, dan global cara dia berkomunikasi, bahasa nonverbalnya, termasuk ekspresi wajahnya. Ya, sementara pesaingnya yaitu Pak Anies Baswedan, kalau kita perhatikan lebih berhati-hati, terstruktur, dan cenderung untuk kemudian tidak ya cukup ekspresif tetapi tidak menghentak dan lebih mengalun itu gerakannya. Apa yang bagus yang mana? Nah ini trikinya di sini. Menariknya adalah kalau banyak orang menganggap bahwa orang yang lebih katakanlah terstruktur, tertata, itu lebih bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih teliti gitu, bisa jadi lebih berpotensi untuk dia katakanlah menjalankan atau menepati janjinya. Padahal tidak ada hubungannya cara komunikasi seseorang di depan berpidato misalnya dengan pemenuhan janji, dengan kinerja, nggak ada. Jadi apakah Pak Prabowo itu bisa mencapai kinerjanya atau memenuhi janji-janji politiknya? Bisa saja. Apakah Pak Anies juga bisa memenuhi janji-janji politiknya dan berkinerja? Bisa saja. Tetapi yang perlu dilihat adalah track record mereka sebelum-sebelumnya ini gimana. Yang bukan dari klaim sepihak tentu saja. Dari pihaknya Pak Prabowo, jangan dari Gerindra, juga jangan dari timnya Pak Prabowo gitu maksudnya. Dari pihak yang netral. Pak Anies sama, nggak boleh dari Nasdem, nggak boleh dari timnya Pak Anies sendiri, klaim-klaim Pak Anies nggak boleh. Ya, karena bisa jadi data yang disampaikan gini, Pak Anies menyampaikan beberapa data, ya, beberapa data. Kalau saya menghimbau untuk data-data itu juga dicek lagi, karena kalau contoh misalnya tentang lahan pertanian gitu, yang tetap saja, apakah benar tetap, apakah berkurang, gitu, apakah solusinya itu dengan menambah lahan pertanian, sementara sebetulnya masalah pangan kita adalah karena dulu waktu zaman Pak Harto itu disamaratakan semua dengan beras. Sementara macam-macam sebetulnya pangan kita. Nah, sementara Pak Prabowo, saya sepakat dengan Bang Rey tadi bahwa Pak Prabowo itu cenderung gebiak uyah gitu istilahnya. Menyamaratakan cara komunikasinya di semua kalangan. Ya, dan itu cara dulu mungkin iya, zaman Bung Karno mungkin iya. Sekarang menurut saya, cara yang Pak Anies Baswedan itu lebih bisa mengambil hati audiensi depannya. Apakah itu kemudian bisa jadi pasti beliau bisa menjalankan apa yang diomongin? Belum tentu.
Begitu pula Pak Oke. Prabowo. Apakah kemudian bisa nanti ke Oke, hubungan Mas Kirdi. internasional jadi lebih bagus? Enggak juga. Oke, sudah kita tangkap ya. Terima kasih atas analisanya Mas Kirdi Putra dan juga Bang Ray Rangkuti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.